Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu Ketua Muslimat Cabang Kabupaten Banyumas, Ibu Hajah Laili Mansur yang saya taklimi dan yang selalu saya hormati, seluruh ibu-ibu pimpinan cabang Muslimat Kabupaten Banyumas, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, dan seluruh ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama, khususnya se-Kabupaten Banyumas atau dimanapun ibu-ibu berada yang sedang mendengarkan pengajian ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketakwaan yang mudah-mudahan selalu diiringi dengan apa-apa usaha, mengerjakan apa saja untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kita mematuhi semua itu dengan maksud agar jangan sampai kita nanti kembali ke hadirat Allah dalam keadaan yang di luar koridor ketakwaan kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Shalawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang saya hormati, berbahagia sekali kita sudah sampai di hari yang ke-20 dan nanti malam kita sudah berada di malam 21 Ramadan, salah satu malam yang ditengarai sebagai salah satu malam yang dimungkinkan turunnya Lailatul Qadar. Marilah pada saat yang berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, terutama di dalam 10 hari yang terakhir nanti, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita. Beliau lebih mengencangkan ikat pinggang, atau dengan kata lain lebih bersemangat lagi dalam meningkatkan amal ibadahnya, membangunkan keluarganya untuk bersama-sama di malam hari menghidupkan waktu yang sangat baik di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan yang suci ini. Dalam bulan Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khotobana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi akhiri yaumin min sya'bana faqala ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatun khairum min alfi syahr wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun
wa akhiruhu idkum minan nar. Tentunya ibu-ibu sudah amat sangat sering mendengar hadis ini, hadis yang menyatakan bahwa ada 3 bagian penting di dalam bulan suci Ramadan, yaitu sepertiga yang pertama atau 10 hari yang pertama adalah fase Allah menurunkan rahmat kepada kita dengan berlipat-lipat dari sebelumnya. Karena kita tahu bahwa setiap hari pun Allah melimpahkan rahmat yang tiada terhitung kepada kita semuanya. Antara lain kita bisa tersenyum, kita bisa zikrullah, kita bisa berjalan dan lain sebagainya. Itu tidak lain tidak bukan karena atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu, 10 hari yang kedua adalah fase maghfirah, di mana Allah membuka pintu ampunan, menutup pintu-pintu neraka sehingga tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka, dan membuka lebar-lebar pintu kebaikan, pintu surga sehingga tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Mari kita gunakan malam 10 hari yang kedua yang tinggal hari ini saja. Kemudian yang ketiga, 10 hari yang ketiga itu adalah fase idkum minan nar. 10 hari yang ketiga yaitu antara 21 sampai 30 tanggal 21 sampai 30 bulan Ramadan atau al-ashrul awakhir. Di 10 hari ini dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa di bulan Ramadan inilah turun malam Lailatul Qadar. Terutama diyakini bahwa di malam-malam ganjil Lailatul Qadar itu akan turun. Seperti di dalam surat Al-Qadar yang sudah saya baca tadi, bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan dengan izin Tuhan mereka membawa berbagai urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatanlah pada malam itu hingga terbitlah fajar. Terjadinya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan pada malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu sebaiknya kita songsong dengan ibadah yang lebih dari sebelumnya. Memang kita tidak tahu persis mana malam yang di situ adalah malam Lailatul Qadar. Hanya ada beberapa tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Antara lain, mungkin kita bisa merasakan bahwa udara pada malam itu terasa tidak panas dan juga tidak dingin. Sejuk dan terasa enak nyaman buat beribadah. Malam yang hening dan terasa amat membahagiakan, menyejukkan dalam diri kita. Tanda yang lain adalah pada malam itu langkah kaki kita, tangan kita, mulut kita, badan kita terasa ringan sekali untuk beribadah, mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan diperkirakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang di situ tidak turun hujan. Maka pada malam 21 nanti ada baiknya kita memperbanyak doa. Ya, doa apa saja itu bagus, atau ada doa yang setiap malam seharusnya dibaca ya. Tetapi pada malam Lailatul Qadar mungkin yang sudah sering ibu-ibu baca, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau fa'fu anni juga boleh. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Dan juga ditambahkan ibu-ibu, kita baca doa sebanyak-banyaknya. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu biridhaka
min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik kama asnaita anta 'ala nafsik. Mari kita baca doa itu pada malam-malam, utamanya pada malam Lailatul Qadar, tetapi ya tidak hanya pada malam itu ya. Sebetulnya kalau untuk berdoa itu doa apa saja, dilantunkan kapan saja itu bagus. Ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu kenapa? Agar di dalam sebulan penuh itu, sebulan Ramadan penuh itu, kita bersemangat untuk menjalankan berbagai amal ibadah. Karena dalam bulan Ramadan itu Allah juga sedang mengadakan pemberian kegembiraan untuk kita. Ibaratnya orang berdagang itu sedang obral besar-besaran ya. Amal ibadah di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, jika malam Lailatul Qadar itu ditunjukkan oleh Allah, ini loh malam Lailatul Qadar itu ada di tanggal 29, maka orang akan berduyun-duyun menuju kepada tanggal 29 itu saja untuk semangat beribadah. Bisa jadi kalau mungkin tidak sedang dalam kondisi tanggap darurat COVID-19, masjid akan penuh sesak pada tanggal 29 karena tahu ditunjukkan oleh Allah Lailatul Qadar pada tanggal 29, tetapi Allah tidak menunjukkan seperti itu. Bahkan dalam suatu pangandikanipun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Ada 6 hal yang disembunyikan oleh Allah di dalam 6 hal yang lain. Nah, ini kalau saya baca hadisnya mbok pilih mangke ketahuan nggih, saya penggal saja ya. Ada 6 hal yang disembunyikan oleh Allah di dalam 6 hal yang lain. Nah, di situ di dalam hadis ini tercantumlah wa katama lailatul qadri fi syahri ramadhana. Nah, disembunyikanlah malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Nah, itulah disembunyikan oleh Allah itu bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pasti. Semua orang yang diciptakan oleh Allah diberi kasih Allah, diberi sayang Allah, yang beriman, yang tidak beriman, yang berbuat baik, yang berbuat jahat, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, semua diberi kasih sayang Allah. Subhanallah. Maka rugi sekali ketika seseorang itu tidak beriman kepada Allah yang maha kasih dan maha sayang. Coba ibu-ibu pikirkan, kita renungkan betapa Allah itu betul-betul kasih dan sayang kepada semua manusia. Manusia diberikan bisa melihat, bisa berjalan, bisa mendapatkan rezeki Allah, padahal dia berzina. Na'udzubillah. Manusia diberi bisa makan, bisa mendengar, bisa mencium, padahal dia melakukan pembunuhan. Na'udzubillah. Itu bukti bahwa Allah itu betul-betul sayang kepada kita. Insya Allah, jika ibu-ibu muslimat, saya tidak ragu-ragu lagi akan keimanan ibu-ibu semuanya. Yang ada hanyalah saya dan seluruh ibu-ibu muslimat, mari senantiasa saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan. Takwanya sudah, tetapi jangan sampai ketakwaan kita itu meredup atau mundur. Nah, kemudian hendaknya pula ibu-ibu kita memadati seluruh malam-malam di bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir, dengan amal ibadah yang banyak sekali. Ya, jika memungkinkan, kita iktikaf. Tapi kalau sekarang mungkin masjid-masjid ditutup ya ibu-ibu ya, mungkin kita bisa ganti dengan wirid sendiri, zikir sendiri, membaca Al-Quran sendiri di rumah ya. Dengan harapan kita punya amal yang
setara dengan beramal 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun ya Bu ya? Kalau tidak salah itu 83 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Monggo dihitung sendiri ya. Setahun ada 12 bulan. Nah, sedangkan usia kita saja wallahu a'lam, entah kita mau diberi paket berapa oleh Allah. Seperti paket paket pulsa itu ya Bu ya. Ada paket 10.000, ada paket 40, ada paket 50, paket 100. Nah, kita mau diberi paket berapa oleh Allah? Wallahu a'lam. Kewajiban kita hanya memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang tapi barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Untuk apa kita diberikan panjang usia tapi tidak manfaat ya? Nabi kita diberikan paket 60, dilebihkan 3, 63. Nah, kita mau diberi paket berapa? Wallahu a'lam. Maka i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal untuk akhirat seperti akan mati besok pagi. Kalau kita tahu, wah besok pagi aku akan mati, sekarang kita mengejar semua pahala, mengejar semua amal ibadah. Demikian ibu-ibu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini dengan amal ibadah yang lebih baik daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang berpahala. Amin amin ya mujibas sailin. Sekian ibu-ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.